Pasir gurun Mesir menyimpan banyak rahasia masa lalu yang gemilang. Di awal September 2024, kilatan logam menarik perhatian seorang arkeolog. Ini bukan artefak biasa. Ini adalah pedang, sepertinya tak tersentuh waktu, milik Firaun Ramses II yang legendaris. Penemuan yang dilakukan oleh arkeolog Ahmed Said El-Karadli ini membuat kehebohan di kalangan arkeologi. Ramses II, yang sering diingat sebagai Ramses Agung, memerintah Mesir selama lebih dari 6 dekade, periode yang ditandai dengan perluasan militer dan pembangunan monumen. Pedang itu, contoh indah dari kerajinan perunggu, digali di Tel Al-Abqain, sebuah situs arkeologi di Provinsi Beheira, Mesir. Pedang itu, bersama dengan artefak lain yang ditemukan di situs tersebut, menawarkan gambaran sekilas tentang rutinitas sehari-hari, strategi militer, dan praktik budaya orang Mesir kuno. Pedang perunggu yang berkilau, tak tersentuh oleh kerusakan waktu, menjanjikan untuk membuka rahasia baru Ramses II dan masa pemerintahannya. Tel Al-Abqain, yang terletak di Provinsi Beheira Mesir yang subur, lebih dari sekadar sepetak gurun. Ini adalah tempat di mana sejarah dan misteri bertemu, mengungkapkan kisah-kisah yang telah lama terkubur di bawah pasir. Di bawah pasir tersimpan harta karun sejarah, sisa-sisa pemukiman Mesir kuno yang berkembang selama pemerintahan Ramses II. Setiap lapisan pasir yang digali mengungkapkan lebih banyak tentang kehidupan masa lalu. Situs ini, yang diposisikan secara strategis di dekat Delta Nil, adalah pusat kegiatan, rumah bagi barak militer, bengkel, dan tempat tinggal bagi tentara dan keluarga mereka. Lokasinya yang strategis membuatnya menjadi pusat penting dalam sejarah militer Mesir. Disinilah, di tengah reruntuhan komunitas yang dulu berkembang pesat ini, arkeolog Ahmed Said El-Karadli dan timnya memulai pekerjaan mereka yang teliti. Mereka bekerja tanpa lelah untuk mengungkap rahasia yang tersembunyi di bawah tanah. Tel Al-Abqain telah menghasilkan artefak penting dalam penggalian sebelumnya, menawarkan gambaran sekilas tentang kehidupan orang Mesir sehari-hari selama periode kerajaan baru. Artefak-artefak ini memberikan wawasan yang tak ternilai tentang budaya dan tradisi mereka. Tetapi, penemuan pedang Ramses II membawa tingkat kegembiraan dan antisipasi baru ke situs tersebut. Pedang ini adalah simbol kekuatan dan otoritas yang luar biasa. Pedang itu ditemukan di tempat yang diyakini sebagai tempat tinggal seorang perwira tinggi, terkubur bersama pecahan tembikar, peralatan perunggu, dan perlengkapan militer lainnya. Penemuan ini memberikan konteks baru tentang kehidupan militer di masa itu. Ini menunjukkan bahwa pedang itu tidak hanya hilang dalam pertempuran, tetapi disimpan dengan hati-hati, bahkan mungkin dihormati, sebagai simbol otoritas dan kekuasaan. Pedang ini mungkin telah menjadi bagian dari upacara atau ritual penting. Tata letak Tel Al-Abqain sendiri sangat jelas, mengungkapkan banyak hal tentang strategi militer dan perencanaan kota Mesir kuno. Setiap struktur dan jalan memberikan wawasan tentang bagaimana mereka mengatur kehidupan mereka. Penemuan pedang Firaun menambah lapisan baru pada gambaran ini, membawa kita lebih dekat untuk memahami kecakapan militer, keahlian, dan kehidupan sehari-hari dari periode yang menarik ini. Setiap penemuan baru membawa kita lebih dekat ke masa lalu, yang kaya dan kompleks. Perjalanan ribuan tahun dapat meruntuhkan bangunan yang paling megah sekalipun. Namun pedang Ramses II muncul dari pasir Tel Al-Abqain tampaknya tak tersentuh oleh waktu. Pedang ini, yang ditemukan dalam penggalian arkeologi baru-baru ini, memberikan wawasan yang luar biasa tentang masa lalu. Pedang yang ditempa dari perunggu itu mempertahankan permukaannya yang berkilau. Bilahnya masih cukup tajam untuk menunjukkan tujuannya yang mematikan. Keadaan ini sangat jarang ditemukan pada artefak yang berusia ribuan tahun. Kondisi pengawetan yang luar biasa ini merupakan bukti keterampilan pengrajin Mesir kuno dan kondisi penguburannya yang menguntungkan. Pengrajin ini memiliki teknik yang sangat maju untuk zamannya. Perunggu pedang, paduan tembaga dan timah terawetkan dengan sangat baik, menunjukkan sedikit tanda korosi. Ini menunjukkan bahwa bahan yang digunakan sangat berkualitas tinggi.
Ini sebagian karena iklim gurun yang kering, yang meminimalkan kelembapan yang dapat menyebabkan perunggu terdegradasi. Kondisi lingkungan ini sangat ideal untuk pengawetan artefak logam. Namun, kondisi pedang yang masih asli juga menunjukkan kualitas logam itu sendiri dan keterampilan pembuatnya. Kualitas ini membuat pedang tetap utuh meskipun telah terkubur selama berabad-abad. Tukang logam Mesir kuno terkenal karena keahlian mereka dalam perunggu. Dan pedang ini kemungkinan dibuat di salah satu bengkel kerajaan, menjadi bukti seni mereka. Bengkel-bengkel ini adalah pusat inovasi dan keterampilan. Gagang pedang, terbuat dari kombinasi kayu dan tulang, juga terawetkan dengan baik. Ini menunjukkan bahwa tidak hanya logam, tetapi juga bahan organik dapat bertahan dalam kondisi yang tepat. Unsur-unsur tulang, kemungkinan gading, menunjukkan ukiran yang rumit, mengisyaratkan pentingnya pedang sebagai simbol status serta senjata. Ukiran ini menambah nilai artistik dan historis pedang. Penempatan pedang yang hati-hati, dikombinasikan dengan pengawetannya yang luar biasa, mengangkatnya dari sekadar senjata menjadi artefak yang berharga, sebuah hubungan nyata dengan Firaun legendaris yang mungkin pernah menggunakannya. Pedang ini adalah jendela ke masa lalu yang penuh dengan misteri dan keajaiban. Penemuan pedang Ramses II mengirimkan gelombang kegembiraan ke seluruh komunitas arkeologi global, menarik perhatian para ahli yang ingin memeriksa artefak ini dan mengungkap rahasianya. Pedang ini bukan hanya sebuah artefak, tetapi juga sebuah jendela ke masa lalu yang penuh dengan misteri dan keajaiban. Dr. Elizabeth Froude, seorang ahli Mesir kuno yang terkenal, yang ahli dalam metalurgi Mesir kuno, adalah salah satu yang pertama memeriksa pedang tersebut. Dengan pengalaman bertahun-tahun, dia membawa perspektif yang unik dalam analisisnya. Pengerjaannya sangat indah katanya, suaranya penuh kekaguman. Setiap detailnya menunjukkan keahlian luar biasa dari para pengrajin kuno. Ketepatan pengecoran, ketajaman bilahnya, ini adalah bukti keterampilan para pengrajin yang membuat senjata ini. Dia menambahkan bahwa pedang ini mungkin telah digunakan dalam pertempuran atau sebagai simbol status. Dr. Froude menunjukkan detail rumit dari konstruksi pedang, mencatat variasi halus dalam paduan perunggu yang digunakan untuk bilah dan gagangnya. Setiap elemen pedang ini memiliki cerita tersendiri. Ini bukan hanya masalah melebur perunggu yang tersedia, jelasnya. Ini adalah proses yang sangat terkontrol dan teliti. Para tukang logam dengan hati-hati mengontrol komposisi paduan, menambahkan logam yang berbeda untuk mencapai sifat tertentu. Proses ini menunjukkan tingkat pengetahuan dan keterampilan yang tinggi. Dia menyoroti keseimbangan pedang, bagaimana rasanya di tangan, sebagai bukti lebih lanjut dari keterampilan pembuatnya. Keseimbangan ini penting untuk efektivitas dalam pertempuran. Peter Brandt, seorang sejarawan yang ahli dalam sejarah militer Mesir kuno, juga terkesan dengan penemuan pedang tersebut. Dia melihatnya sebagai lebih dari sekadar senjata. Ini bukan hanya artefak yang indah, tegasnya. Ini adalah bagian penting dari sejarah militer Mesir. Ini adalah jendela menuju budaya militer pada masa pemerintahan Ramses II. Dia menjelaskan bagaimana pedang ini mencerminkan taktik dan strategi militer pada masa itu. Dia menjelaskan bahwa ukuran, berat, dan desain pedang, semuanya konsisten dengan pedang yang digunakan oleh perwira tinggi di tentara Mesir. Setiap aspek pedang ini dirancang untuk keunggulan dalam pertempuran. Pedang ini lebih dari sekadar senjata, katanya. Itu adalah simbol otoritas, lencana kehormatan. Pedang ini mungkin juga digunakan dalam upacara penting. Wawasan yang diberikan oleh para ahli seperti Dr. Froude dan Tuan Brandt menggarisbawahi pentingnya penemuan pedang tersebut. Sepotong sejarah nyata yang menyimpan dalam perunggu dan tulangnya kisah-kisah pengrajin kuno, prajurit, dan seorang Firaun yang membentuk jalannya sejarah.